Pagi teman-teman, bertemu lagi dengan channel Heronus, channel yang didedikasikan khusus untuk mengubah image asuransi negatif jadi positif. Dan saya salah satu leader di Prudential yang dulunya anti asuransi, sekarang menjadi hobi. Teman-teman, pada episode kali ini saya akan berbagi pengalaman klaim yang dialami oleh salah satu teman saya, rekan seperjuangan saya, senior saya. Beliau menjadi leader di Prudential sudah lebih dari 10 tahun. Ya, tapi seperti biasa teman-teman, bagi teman-teman semua yang masih negatif dengan asuransi atau yang sudah positif dengan asuransi atau yang masih netral-netral saja, yang belum subscribe channel Heronus, silahkan subscribe, klik loncengnya, like, comment, and share, agar setiap saya membagikan video yang bermanfaat, teman-teman mendapatkan notifikasinya. Oke teman-teman, seperti yang sudah saya bicarakan di depan, bahwa saya akan berbagi tentang klaim kondisi kritis yang dialami oleh salah satu teman saya. Ini adalah salah satu teman saya, beliau namanya Ibu Sumiarti. Beliau rekan seperjuangan saya, beliau adalah senior saya, beliau sudah menjadi leader di Prudential lebih dari 10 tahun. Foto ini diambil pada saat Ibu Sumiarti masih sehat bugar, sehat sekali. Jadi tidak pernah terbayangkan sedikit pun bahwa hari ini harus mendapat ujian menghadapi yang namanya kanker. Nah, teman-teman, kita doakan bersama semoga Ibu Sumiarti bisa melalui ujian ini. Semoga Tuhan mengangkat semua penyakitnya, memberikan kelancaran dalam proses pemulihan dan penyembuhan, sehingga Ibu Sumiarti bisa sehat seperti sedia kala. Ini adalah salah satu testimoni dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumiarti. Saya adalah agen Prudential kurang lebih sekitar 12 tahun, sekaligus nasabah Prudential. Saya didiagnosa sakit kritis, pemirsa. Mana ada yang tahu dan mana ada yang sangka. Sejak usia saya 52 tahun ini, saya betul-betul menjaga kesehatan saya dengan disiplin, baik ya, kesehatan, tidur yang cukup gitu. Tapi saya tidak pernah ada yang tahu, karena semuanya resiko dan musibah. Dia tidak pernah ketuk pintu kepada siapapun, mau kepada cantik, mau kepada yang jelek, mau kepada miskin dan kaya. Kemarin saya kurang lebih sekitar 15 hari dirawat di rumah sakit Siloam, MRCC Siloam Semanggi. Itu biayanya enggak cukup sedikit ya, kurang lebih sekitar 203 juta ya, 203 juta. Dan selisih bayar hanya 97.000. Semuanya dibayar oleh PT Prudential. Saya hanya fokus bagaimana penyembuhan saya, disupport oleh suami, disupport oleh keluarga, disupport oleh teman. Kemudian biayanya sampai nanti saya sehat, sampai nanti saya pulih, cukup Prudential yang mengambil alih memikirkannya ya. Dan saya berterima kasih banget kepada PT Prudential, kepada kartu sakti ini. Thank you so much Prudential yang sudah membiayai semua pengobatan saya sampai tuntas. Thank you so much Prudential. Teman-teman, ini adalah fungsi dari proteksi kesehatan, di mana proteksi kesehatan berfungsi untuk membayarkan semua biaya medis yang terjadi di rumah sakit. Nah, ini teman-teman, dengar-dengar Ibu Sumiarti sudah menghabiskan kurang lebih 1,2 miliar untuk biaya medis yang terjadi di rumah sakit, baik di awal operasi sampai kemo, PET scan dan lain-lain. Nah, ini salah satu bukti sekali tindakan lanjutan aja ini bisa mencapai 45 juta. Ini buktinya. Dan tindakan ini teman-teman nggak cukup sekali dua kali, tapi bisa 8, 10 kali bahkan lebih. Kalau sekali aja bisa 45 juta, terus berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk pengobatannya sampai tuntas. Nah, hebatnya teman-teman di kartu hitam, untuk perawatan kanker kita ditanggung bahkan sampai pemantauan 5 tahun ke depan. Itu ditanggung teman-teman. Karena apa? Kanker dinyatakan benar-benar bersih itu setelah 5 tahun teman-teman. Jadi Prudential tahu tentang hal ini, maka Prudential membayarkan untuk pemantauan kanker selama 5 tahun ke depan. Itu. Nah, jadi bagi saya teman-teman, sekaya apapun orang, kalau belum punya kartu kesehatan yang sesuai tagihan seperti ini, jika kena satu saja kondisi kritis, maka
bisa berdampak pada keuangan keluarganya. Maka pesan saya teman-teman, miliki segera kartu kesehatan sesuai tagihan. Karena sekarang asuransi kesehatan sangat murah sekali. Ya, di Prudential ada yang namanya Pro Solusi Sehat, itu mulai dari 270.000 per bulan. Ya, sesuai usia tapi teman-teman ya. Terus kemudian kalau yang kartu hitam PPH Plus itu mulai dari 400.000 per bulan. Jadi teman-teman silakan hubungi agen kepercayaan Anda untuk bisa memiliki kartu tersebut sehingga Anda benar-benar dalam kondisi nyaman dan aman. Karena tanpa kartu ini Anda sebenarnya posisi nyaman saja, tetapi belum aman. Sekali kita kena kondisi kritis, maka kita sudah tidak aman lagi teman-teman. Dan teman-teman, sebesar apapun uang yang dibayarkan dari perusahaan ke rumah sakit, tidak ada sepeser pun yang dibayar ke nasabah. Kenapa? Karena ini proteksi kesehatan. Nah, ada satu lagi level di atas asuransi kesehatan, yaitu proteksi aset. Fungsinya apa? Fungsinya adalah membayarkan uang cash kepada nasabah. Kenapa harus dibayarkan? Karena kalau orang sakitnya tipes DBD pulang ke rumah langsung bisa kerja. Tetapi kalau orang kena kanker, begitu pulang ke rumah tidak bisa langsung kerja teman-teman, butuh istirahat berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Terus kalau dia tidak bisa bekerja, income-nya dari mana? Kalau nggak ada income-nya, kemudian bagaimana dia harus bayar kebutuhan rumah tangganya? Bagaimana dia harus membayar sekolah anaknya? Bagaimana ia harus membayar cicilannya? Dia harus membayar hutangnya. Nah, oleh karena itu, Prudential menyiapkan asuransi level kedua, yaitu proteksi aset, atau disebut proteksi kondisi kritis atau proteksi income sementara. Besarnya idealnya adalah 2-5 tahun penghasilan kita. Dan ini adalah salah satu klaim Ibu Sumiarti juga. Dan ada lagi yang lainnya teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, karena ini hanya membuktikan bahwa klaim itu sebenarnya mudah kalau kita tahu caranya, kalau kita tahu aturannya. Jadi hanya perusahaan yang bodoh yang tidak mau membayar klaim asuransi. Karena klaim asuransi adalah iklan gratis dari perusahaan asuransi. Nasabah dibayar klaimnya, kemudian nasabah akan keluar-keluar kemana-mana. Itu namanya iklan gratis teman-teman. Jadi aturan klaim adalah sekecil apapun klaimnya, jika tidak sesuai aturan maka tidak akan dibayar. Tetapi sebesar apapun klaim, asal sesuai aturan pasti dibayar. Ingat pesan saya teman-teman, jangan pernah beli asuransi sebelum tahu konsep perencana keuangan. Karena orang yang negatif asuransi adalah orang-orang yang beli asuransi tanpa mengetahui lebih dulu konsep perencana keuangan. Jangan pernah beli asuransi, tapi belilah apa yang bisa dilakukan asuransi untuk kepentinganmu, bukan untuk kepentingan agen, apalagi kepentingan perusahaan asuransi. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Salam hero, salamnya para pejuang perencana keuangan.